Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan kaidah pencacahan pada bagian permutasi. Pada subbab permutasi, kita akan belajar tentang permutasi dengan unsur berbeda, kemudian permutasi dengan unsur yang sama, yang ketiga adalah permutasi siklis. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang permutasi, ada baiknya kalian pahami dulu perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Saya berikan dua permasalahan di sini. Yang satu merupakan permasalahan permutasi, yang satu adalah permasalahan kombinasi. Kita lihat yang pertama. Ada 4 orang anak, Ali, Budi, Charlie, Dedi, akan berfoto bersama dalam posisi berjajar dalam satu baris. Nah, banyak cara berfoto jika Ali, Budi, Charlie, dan Dedi harus berdampingan. Kalian perhatikan di sini, semisal posisi pertama itu misalkan Ali di sebelah ujung di sini. Saya lambangkan dengan huruf A. Kemudian setelah Ali, Budi. Setelah Budi, Charlie. Setelah Charlie, Dedi. Di posisi kedua, saya tukar. Misal Budi dulu. Kemudian Dedi. Kemudian Ali. Kemudian Charlie. Nah, kira-kira dari posisi pertama dengan posisi kedua, ya, ini menghasilkan hasil foto yang beda atau yang sama? Nah, pastinya berbeda antara Ali, Budi, Charlie, Dedi dengan Budi, Dedi, Ali, Charlie. Nah, karena menghasilkan sesuatu yang berbeda, ini dihitung posisi 1, posisi 2, dan seterusnya. Maka inilah yang dinamakan dengan permutasi. Jadi permutasi ini menghasilkan sesuatu yang berbeda. Atau istilahnya dalam permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, sekarang kita lihat permasalahan yang kedua. Pada pelatnas bulu tangkis terdiri dari 9 orang. Dalam sebuah pertandingan, setiap tim harus memilih 3 pemain tunggal dan 2 pasangan ganda. Berapa banyak pilihan susunan pemain yang mungkin diturunkan? Sekarang coba, misalkan saya mau memilih 2 pasangan ganda. Katakan ada 9 orang, ada A sampai J gitu ya. Yang pertama, saya memilih A, kemudian memilih B, karena ini pasangan ganda. Kemudian percobaan kedua, saya pilih B, kemudian A. Ini hasilnya sama apa enggak? Iya, hasilnya sama-sama nanti pasangan gandanya adalah AB. Gitu. Nah, karena ini hasilnya sama, inilah yang dinamakan dengan kombinasi. Jadi, mau AB, mau BA di dalam kombinasi itu sama dihitungnya 1. Ya, jadi, jika permutasi itu memperhatikan urutan, ABCD dengan BDAC itu beda, tetapi ketika dalam kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Antara AB dan BA sama. Baik, lanjut. Nah, sebelum kita belajar tentang permutasi, kita belajar dulu tentang faktorial. Jika N merupakan bilangan asli, faktorial dari bilangan N didefinisikan sebagai, ini dibaca N faktorial. Nah, N faktorial sama dengan N kali
kali N-2 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Oke, biar lebih jelas mungkin saya berikan contohnya. Misalnya menghitung 5 faktorial, ya berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi diurutkan turun ke bawah. Semisal 3 faktorial, ya berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, misal dalam faktorial, kalian akan menghitung 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini cukup diuraikan 7 kali 6 kali 5 faktorial saja. Nah, nanti ini bisa dicoret. Seperti itu. Ini faktorial. Nah, pendefinisian faktorial di atas ini hanya berlaku untuk N bilangan asli. Artinya tidak ada setengah faktorial, itu enggak ada. Untuk N yang sama dengan 0 ini didefinisikan sendiri, yaitu 0 faktorial ini sama dengan 1. Baik, sekarang kita mulai membahas tentang permutasi dengan unsur berbeda. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, di sini R-nya harus kurang dari sama dengan N. Jadi R tidak boleh lebih besar dari N. Adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutan. Ya, jadi di dalam permutasi ini urutan diperhatikan. Permutasi R unsur dari N unsur dinotasikan atau dituliskan dengan bisa P, RN. Seperti ini posisinya, atas bawah. Bisa pakai kurung, buka. Atau bisa juga permutasi R-nya di sini, N-nya di sini. Ini juga boleh. Nah, mungkin nanti dan seterusnya saya akan banyak menggunakan permutasi dengan notasi atas bawah. Permutasi dirumuskan dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Ini ada tanda kurungnya, berarti N-nya dikurangi dengan R terlebih dahulu, baru difaktorialkan. Nah, kita lihat contohnya untuk lebih memahami permutasi dengan unsur yang berbeda. Sekali lagi, permutasi ini memperhatikan urutan. Dalam kelas akan dibentuk pengurus yang terdiri ketua, sekretaris, bendahara. Banyak calon pengurus ada 7. Berapa banyak formasi pengurus yang dapat dibentuk? Nah, di sini jelas terlihat ada urutan, ada ketua, sekretaris, bendahara. Semisal saja tadi ada, misalkan tidak usah banyak-banyak, ada 3 orang. Ali, Budi, Charlie. Ketika yang jadi ketua Ali, sekretarisnya Budi, bendaharanya Charlie, urutannya akan berbeda dengan kalau ketuanya Budi misalkan. Sekretarisnya Ali, bendaharanya Charlie. Pasti akan jadi susunan yang berbeda. Maka permasalahan ini kita namakan dengan permutasi. Bagaimana cara mencari banyak formasinya? Permutasi, karena 3 yang mau dipilih, ketua, sekretaris, bendahara, ya permutasi 3 dari 7. 7 ini unsur yang tersedia atau N-nya. Rumusnya 7 faktorial per 7 dikurangi 3 faktorial. Nah, perhatikan cara menghitungnya.
7 faktorial per 7 dikurangi 3, 4 faktorial. Tinggal kita uraikan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Hasilnya berapa? 210. Atau misalkan tidak menggunakan rumus permutasi, pakai rumus yang kemarin, aturan perkalian juga bisa. Kalau pakai aturan perkalian gimana? Saya jawab di sebelah sini ya. Kalian buat kotaan 3. Kenapa 3? Ini karena ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, di posisi ketua ini diisi oleh 7 orang. Siapapun boleh menjadi ketua. Tetapi ketika satu orang sudah jadi ketua, mungkinkah dia akan menjadi sekretaris? Tidak. Maka di sini hanya bisa diisi oleh 6 orang. Kalau sudah terpilih ketua 1, sekretaris 1, maka yang bisa dipilih jadi bendahara tinggal 5 orang. Nah, ini sama 7 kali 6 kali 5. Nanti ada 210 formasi. Oke ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ada 4 orang anak, ada Ali, Budi, Charlie, Dedi. Akan berfoto bersama. Posisinya berjajar dalam bentuk satu baris. Banyak cara berfoto jika yang pertama, Ali, Budi, Charlie, dan Dedi bebas berdampingan. Kalian bisa menggunakan rumus permutasi. Karena ini 4 orang, posisinya juga dari 4 unsur, maka bisa permutasi 4 dari 4. Ya. Ini 4 dikurangi 4 faktorial sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial. Tadi 0 faktorial berapa? 1. Sehingga tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 24. Oke. Kalau tidak pakai rumus permutasi, pakai aturan pengisian tempat, aturan perkalian juga bisa. Kita buat 4 kotak. Seperti ini. Nah, di posisi pertama, ini boleh ditempati oleh semua orang. Boleh Ali, Budi, Charlie, Dedi bebas. Nah, otomatis kalau Ali sudah berdiri di sini, Ali nggak boleh di sini. Maka yang boleh di sini tinggal 3 orang. Budi, Charlie, Dedi. Dan seterusnya ini 2 orang, 1 orang. Maka banyaknya cara berfoto ya sama. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 24. Nah, sekarang kasus yang B. Jika Ali dan Budi harus berada di ujung. Perhatikan. Kalau ini pakai rumus permutasi sepertinya susah dipahami. Saya menggunakan aturan pengisian tempat aja. Nah, saya berikan gambaran. Yang pertama, misal si Ali berdiri di ujung sini. Kemudian di sini adalah Budi. B. Ini kasus yang pertama. Nah, maka kalau Ali sudah berdiri di sini, maka yang berdiri di tempat kedua bisa Charlie, bisa Dedi. Ada 2 kemungkinan. Kalau Charlie sudah di sini, berarti yang di sini tinggal Dedi saja. Maka di posisi ini hanya ada 1 kali 2 kali 1 kali 1. Ada 2 kemungkinan. Kasus kedua, saya pindah. Yang di ujung sebelah kiri bukan Ali tetapi Budi. Di ujung kanan Ali. Di tempat yang kedua sama, boleh Dedi, boleh Charlie. Berarti ada 2, ini ada 1. Maka
banyaknya kemungkinan sama, ada 2. Maka jawaban yang B, ketika Ali dan Budi harus berada di ujung, ada berapa banyak cara berfoto? Ya 2 ditambah 2. Hanya ada 4 formasi. Nah, itu tadi permutasi dengan unsur yang sama. Sekarang, tadi permutasi dengan unsur yang berbeda. Kalau yang akan kita susun itu ada unsur yang sama, maka kita gunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama. Ini rumusnya. N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial kali dan seterusnya kali KR faktorial. Jadi gini, apa itu K1? K1 adalah unsur yang sama dari jenis ke-1. Jadi ada berapa unsur yang sama dari jenis pertama? K2 unsur yang sama dari jenis kedua. Oke, mungkin lebih mudah kalau kita lihat contohnya ya. Nih, misal gini. Berapa banyak kata atau susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pertama Kamis? Kamis ini ada huruf yang sama enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, berarti yang A itu kita gunakan rumus permutasi dengan unsur yang berbeda. Karena dia ada 5 huruf, berarti permutasi 5 dari 5. Baik, ini masalah perhitungan saya kira sudah mahir ya. 5 min 5 faktorial, berarti sama dengan 5 faktorial, sama dengan 120. Nah, sekarang yang B. Kita lihat minggu. Adakah unsur yang sama? Ada, yaitu huruf G. Maka di sini rumus permutasinya adalah menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Nah, N itu apa? N itu banyaknya unsur. Jadi semua kita hitung. M, I, N, G, G, U. Ada berapa huruf? Ada 6. 6 faktorial per K1. K1 itu unsur yang sama dari jenis ke-1. Unsur yang sama di sini apa? Huruf G. G ada berapa huruf? Ada 2, ya 2 faktorial. Kali K2, ada lagi nggak unsur yang sama? Kalau nggak ada, ya cukup 1 saja. Nah, maka 6 faktorial per 2 faktorial. Silakan 6-nya diuraikan, maaf 4 ya. Kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Berapa? 30 kali 12. 3 kali 12. 36 ya. 360. Itu permutasi dengan unsur yang sama. Nah, coba sekarang kita belajar tentang permutasi siklis, permutasi yang ketiga. Permutasi siklis adalah susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Nah, saya ambil contoh misalnya di sini ada A, B, C. Mungkin kita bisa tempatkan A di sini, B sini, C sini. Kalau kita baca searah jarum jam, berarti bacanya ABC. Ya. Terus, misalnya A saya geser sini, B sini, C sini. Dia tetapkan ABC lagi. Artinya urutannya setelah A, B, baru C. Misal A-nya saya geser sini, B-nya sini, C-nya sini. Ya. Nah ini karena masih sama-sama ABC, ya, berarti kita anggap 1. Semisal susunannya tidak ABC, tapi A, D, B. Ya, ini A-nya saya geser,
C-nya geser, B-nya sini. A geser sini, terus C, terus sini B. Nah, maka ada berapa? Ada 2 susunan. Nah, ternyata permutasi siklis ini dirumuskan dengan P sama dengan N-1 faktorial. Jadi N-nya ini unsurnya. Kalau di sini ada ABC kan berarti ada 3 unsur. Maka permutasinya sama dengan 3 dikurangi 1 faktorial, 2 faktorial sama dengan 2. Ternyata sama. Ya, jika menggunakan rumus atau dicari dengan real. Nah, kalau dicari seperti ini ya kita kesusahan ketika unsurnya banyak, tidak hanya di 3. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lebih kompleks. Ini ada 8 orang, ini ada 8 kursi, akan diduduki oleh ketua, wakil ketua, sekretaris dewan, serta 5 orang anggota. Tentukan banyak cara ke-8 orang ini tuh dapat menempati kursi dengan posisi berbeda jika setiap orang bebas duduk, bebas di mana saja, maka ini mudah, permutasinya ya tinggal 8 dikurangi 1 faktorial atau 7 faktorial. 7, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada sebanyak 5040 susunan. Nah, sekarang bagaimana kalau ada syarat sekretaris harus duduk di antara ketua dan wakil ketua? Gambarannya berarti kan ini misalkan ketua, sekretaris, wakil. Atau wakil, sekretaris, ketua. Ya, ini ada 2 kemungkinan. Nah, kemudian di sini kita lihat ada 5 orang anggota dewan. Karena ketua, sekretaris, wakil ini jadi satu kesatuan, maka sekarang permutasi siklisnya yang akan kita susun melingkar tidak lagi 8, tetapi 6. 6 dikurangi 1 faktorial. Kenapa bisa 6? 5 orang anggota ditambah ketua, wakil, sama sekretaris ini dianggap satu unsur. Maka unsurnya tinggal 1 ditambah 5. Jadi 6. Dikali 2. Angka 2 dapat dari mana? Angka 2 adalah kemungkinan susunan dari ketua, sekretaris, wakil. Atau wakil, sekretaris, ketua. Nah, maka di sini sama dengan 5 faktorial kali 2. 5 faktorial berapa? 120 kali 2. Jadi ada 240. Ya. Itu. Ini jika ada syaratnya. Kalau misalkan yang penting ketua, wakil ketua, sekretaris berdekatan. Nah, kalau yang penting berdekatan, maka ini tidak kali 2, tetapi kali 3 faktorial. Nah ya, kenapa bisa 3 faktorial? Karena bebas. Yang penting sekretaris, ketua, sama wakil ketua jadi 1. Maka nanti permutasinya 6-1 faktorial kali 3 faktorial. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.